Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Mira Kusmianti, CGP Angkatan 8 Kota Sukabumi. Pada hari ini insya Allah saya sedang melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual, yakni mewawancarai kepala sekolah yang saat ini sudah hadir di samping saya, yakni Bapak Dr. Haji Kohar Pradesa SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, berkenan diganggu begitu ya. Begini Bapak, untuk hari ini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan kemampuan seorang pemimpin ya Pak ya. Karena salah satu kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah mengambil keputusan gitu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan, semoga saya bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang saya dapatkan dari Bapak. Kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama Bapak. Selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, bagaimana caranya? Kalau Bapak lihat ya, dari segi hukum nih ya, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah kan. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka itu dilema etika. Dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil antara benar versus salah kan, itu namanya bujukan moral ya. Ataukah benar versus benar, itu namanya dilema etika. Kalau dilema etika itu lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Sedangkan kalau bujukan moral itu antara benar versus salah. Ya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan dua-duanya? Kalau Bapak biasanya sebelum keputusan diambil terlebih dahulu itu ditentukan fakta-fakta dulu. Jadi siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya, serta kesemuanya itu harus dibawa ke dalam doa. Melibatkan Tuhan dalam Iya, betul. Maka diawali dengan penelusuran masalah tadi, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kira ya, utamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan berpihak kepada murid, tapi tetap memegang teguh kepada kebijaksanaan. Tetap mengutamakan keberpihakan pada murid ya. Betul. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa lakukan selama ini? Ya, kalau langkah-langkah prosedurnya itu pertama menentukan penyebab permasalahan dulu, kemudian menentukan siapa yang terlibat, ajaklah diskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan dilakukan tidak jauh dari doa tersebut kan. Jadi mengidentifikasi masalah dulu, klarifikasi tujuan khusus yang diinginkan, kemudian memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan. Yang pada akhirnya mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan terbaik ya. Berdiskusi pasti berkolaborasi Iya, dengan kolaborasi pihak-pihak dalamnya. lain. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, mungkin diantaranya dengan melihat siapa yang terlibat ya, kan. Sifatnya urgen kasus dilema dan pengembangan alternatif diskusinya. Kemudian membayangkan sosok panutan ya untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat tadi ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah atau akan menyelesaikannya di tempat itu pada saat itu? Ya, itu biasanya kita mencari keputusan yang terbaik ya, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama, juga masalah tadi ya. Benar yang harus menguntungkan kedua belah pihak ini sama-sama benar kan, kedua-duanya juga baik etika maupun moral tadi, sehingga harus menguntungkan kedua belah pihak ya. Dan kemudian keputusan diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain, karena seolah-olah seperti alia perlakuan istimewa dari pihak yang mengambil keputusan tadi gitu ya. Selanjutnya Bapak, dua pertanyaan terakhir mungkin ya.
adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Atau lebih sederhananya, sosok panutan siapakah yang selalu menjadi inspirasi Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Biasanya ketika mengambil sesuatu, jika masalah biasa maka langsung diteruskan. Tapi kalau masalahnya berat, maka dilakukanlah proses seperti yang dijelaskan di poin 3 tadi ya, Bu, ya. Jadi sesuai dengan tingkat kompleksitas harus kasus yang terjadi. Ya, jadi seringkali dilakukan pada saat itu juga. Tapi ada juga yang masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu dan sesuai dengan keberpihakan proses siswa. Gitu. Kondisional Pak ya. Kondisional, itu kan ada ya. yang bisa diselesaikan Langsung, pada saat itu, ya, ada yang harus dijadwalkan. Ya. Kira-kira inspirasinya Bapak dari siapa? Sosok siapa yang menjadi inspirasi Bapak dalam mengambil keputusan? Biasanya yang itu selalu warga sekolah ya, stakeholder, kemudian wali murid, orang tua yang memiliki kedekatan dengan permasalahan pihak yang terkait tadi, yang permasalahan yang aturan yang berlaku dari yayasannya gitu, misalnya di sekolah kita pola pikir dari tokoh yang diidolakan gitu, bisa wakil kepala sekolah, bisa keluarga dan pihak-pihak yang terkait dalam satu permasalahan. Ya, berkolaborasi dengan Ya, kolaborasi. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi kalau disebutkan bahwa yang menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan masalah sebuah permasalahan untuk menjadikan pertimbangan menemukan solusi. Yang pertama ya, jadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan. Yang kedua, setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebijakan dan berpihak pada murid. Dan yang paling penting itu ya, setiap pengambil keputusan pasti akan memiliki resiko itu. Iya. Ya, maka dari itu buatlah suatu keputusan yang paling meminimalisir resiko yang akan terjadi. Meminimalisir artinya tetap ada di situ kan. Ya, tapi kita ambil yang paling minimal Paling ya. minimal gitu. Bapak, terima kasih sekali Ya, ya, sama-sama. banyak ilmu yang bisa saya ambil Ya, dari sama-sama. penjelasan Bapak. Sekali lagi mohon maaf atas waktunya tidak diganggu. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Terima kasih atas dukungannya. Ya, semoga kepada- Bu Mira juga sukses ya Amin. pada periode berikutnya ya. Kita doakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Kusmianti, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Saat ini saya akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual, yakni mewawancarai salah satu pimpinan sekolah tempat saya dulu mengajar, yaitu Bapak Wawan Ridwan SPDI MPD selaku Kepala Sekolah SMK Plus Annaba Kota Sukabumi. Baik, kita mulai saja Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah Baik. malam ini dalam Oke. keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Bapak dan Ya, amin, keluarga amin. ya. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf karena sudah mengganggu jam istirahatnya. Oh iya. Terima kasih Tidak sudah apa-apa. berkenan untuk menerima saya, kedatangan saya di malam hari ini. Jadi hari ini saya sedang melaksanakan sebuah tugas Bapak, di mana Ya. saya harus mewawancarai pimpinan, yakni kepala sekolah, terkait dengan bagaimana cara pemimpin di sekolah dalam mengambil keputusan, Ya. gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang semoga Bapak bisa memberikan tanggapan, dan dengan tanggapan Bapak itu saya menjadi banyak belajar, seperti itu Bapak ya. Ya. Bagaimana Bapak, sudah siap dengan wawancara kita malam ini? Insya Allah seadanya ya, Siap, kemampuan Bapak. saya cara menjawab mungkin tidak terlalu detail, dan mungkin ada beberapa yang itu bisa dilengkapi mungkin sampai berjalan, Bu ya. Oke, Siap. silakan Ibu. Apa pertanyaannya, Bu? Yang pertama Bapak, selama Bapak menjadi kepala di SMKS Plus Annaba ini, adakah satu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut? Ya, tentunya pasti dah dalam perjalanan kita banyak dilema-dilema yang
dihadapi oleh kita sebagai pemimpin, karena dengan adanya wajib belajar, kemudian melihat juga kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan, kemudian kita juga melihat bahwa yayasan juga butuh dana operasional kan gitu. Sementara dia tidak mampu untuk membayar ya bayaran misalnya untuk uji kom. Itu kan kita kan sudah punya keterbatasan, apalagi dengan jumlah siswa yang cukup sedikit kan, itu sangat terbatas dan kita sangat butuh dana operasional. Tapi keduanya harus diputuskan dan harus diambil jalan tengahnya seperti apa gitu, Bu. Jadi keputusan itu kalau misalnya nih ada anak yang harus ujian sementara dia tidak bisa bayar, kami melakukan mediasi, tentunya tidak langsung kepada orang tuanya, kami melewati kepala sekolah, wali kelas dulu, dikomunikasikan dengan wali kelas, kemudian wali kelas tersebut nanti kita ajak untuk menemui orang tua untuk dinegosiasikan seperti apa jalan tengahnya. Mungkin kita walaupun tidak misalnya sebagian kan gitu, tapi kalau memang intinya hasilnya tidak bisa dinegosiasikan, ya kita juga berarti kembali kepada yayasan, bagaimana yayasan menyikapi itu, karena memang dilema tadi ya antara kebutuhan dan ketidakmampuan anak gitu. Jadi kita ambil terpaksa untuk mengambil bagaimana meminimalisir, mungkin tidak semuanya, yang penting setengahnya ya. Yang kita juga melihat kepada kemampuan anak tersebut. Tapi kita harus walaupun dia tidak bisa, kasarnya tidak bisa dia mengeluarkan uang, kita harus ambil keputusan. Gitu. Iya, terus ambil keputusan itu diambil. Di tengah dilema. Ya. Jadi keputusan yang Bapak ambil adalah melakukan mediasi ya, melalui wali kelas, kemudian menghubungi orang tuanya. Betul. Kemudian setelah itu dilihat dari hasil musyawarahnya, begitu kan ya Pak ya. Nah, selanjutnya dari penjelasan Bapak tadi yang saya pelajari ya, materi terkait kasus seperti ini tuh, kalau di pendidikan guru penggerak itu kita mengenal dengan dilema etika ya Bu ya. Dan juga bujukan moral. Nah, menurut Bapak bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang Bapak hadapi ini, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Yayasan harus melihat dulu kasusnya. Jika kasus tersebut bias ya atau tidak jelas menyangkut masalah hukum kan gitu, menurut saya itu biasa masuk bujukan moral ya. Kemudian tapi jika suatu kasus yang saya hadapi memiliki pihak yang saya anggap sama-sama benar, maka itu termasuk dilema etika menurut saya gitu ya. Nah, jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di satu sisi kita harus tetap sekolah itu ada biaya operasional, tapi di sisi lain kita harus menolong juga masyarakat di sekitar karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Yayasan kami harus mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi, karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti keadilan, kemanusiaan, maka kebenaran akan mengikutinya gitu Bu ya. Jadi kesimpulannya sepertinya memang di tengah dilema itu kita akan mengambil nilai keadilan mungkin ya, di mana masyarakat sekitar harus tetap mendapatkan pendidikan dan kita yakini itu adalah sebuah nilai kebajikan, maka kebenaran akan mengikuti. Nah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini?
Pertama akan meminta wali kelas untuk komunikasikan kepada wali murid. Jika tidak ada penyelesaian kesepakatan, maka saya akan membuat kegiatan musyawarah bersama orang tua untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya dukungan orang tua baik dari segi moral maupun material, karena itu untuk menunjang keberlangsungan sekolah. Dan jika suatu masalah tersebut dianggap cukup sulit saya temukan solusinya, maka saya akan berdiskusi dengan pihak yayasan. Pasti harus ada solusi yang diambil, karena itu dilema yang harus memang kita ambil kan gitu. Mau tidak mau harus kita ambil kan gitu. Suatu keputusan, karena di sisi lain mereka harus belajar, di sisi lain kita juga itu. Tapi tetap kita harus ambil risiko, karena seorang pemimpin harus ambil risiko di situ. Ya begitu aja, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Menurut saya hal yang paling efektif adalah adanya komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Jadi tetap komunikasi itu adalah nomor utama. Nanti apa mungkin bisa dibelakangkan atau mungkin jadi jadi catatan yang harus belajar di belakang gitu. Jadi tidak saklek pada waktu itu harus dibayar, tapi bagaimana alternatif lain kita ambil supaya semuanya nyaman gitu. Mungkin ditalangin dulu ya yayasan kan gitu. Gitulah intinya. Jadi intinya tetap dikomunikasi ya, seperti mana kita ambil jalan penyelesaiannya lebih bagus lagi, begitu Bu ya. Ya, segala sesuatu itu perlu dikomunikasikan, ya? Betul. Kita memberikan pemahaman kepada orang tua, di sisi lain kita juga meminta yayasan untuk memahami kondisi yang ada, dan sehingga akhirnya dengan komunikasi segala sesuatu pasti ada penyelesaiannya. Baik ya. Hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak rasakan? Tantangan yang saya hadapi yaitu jika tidak adanya keterbukaan kondisi dari suatu pihak. Jadi dalam kasus dilema etika itu dibutuhkan keterbukaan dari semua pihak ya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu Bu. Kembali lagi pada poin tadi, ternyata ya keterbukaan dan betul, di komunikasi intinya. Komunikasi itu penting untuk menjembatani sehingga kita bisa mengambil solusi-solusi. Tapi kalau tidak ditutup, kalau tidak keterbukaan, sulit kita mengambil kan sebuah keputusan gitu, karena ini sama-sama dibutuhkan. Dia butuh belajar, kita juga yayasan juga butuh administrasi yang harus ditempuh ya gitu. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau punya bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jika jadwal tertentu mungkin tidak ada, namun dalam pengambilan keputusan kami akan menerapkan sesuai prosedur ya, dengan adanya musyawarah secara berkala setiap jenjang ujian di sekolah. Jadi ada jenjang-jenjang tertentu yang kita rencanakan untuk itu. Jadi kalau untuk melakukan rencana kita mau melakukan ujian, itu jauh-jauh hari kita sudah informasikan kepada mereka agar mereka bisa mengambil, minimalnya meminimalisir ya tidak semuanya macet kan gitu. Jadi ada beberapa hal, jadi mungkin kita juga ada spare ya. Kalau seandainya dari jumlah siswa itu 70%, minimalnya kita bisa berjalan. Tapi kalau gitu kan, itu untuk mengambil, karena 30% itu untuk jatahnya orang-orang yang memang tidak punya kemampuan. Itulah dilema kita, juga bisa disiasati. Maksudnya bukan disiasati ya,
diambil solusi, Minimalisir. diminimalisir kan gitu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Menurut saya keyakinan yang ada pada diri saya, dari sayalah yang menjadi faktor terkuat dalam mengambil suatu keputusan. Jika kita benar, kita tidak perlu takut dengan segala konsekuensi dari segala peraturan, karena peraturan itu dibuat untuk dilakukan dan untuk membatasi kemungkinan ada yang dirugikan atau memang tujuan yang tidak tercapai gitu Bu. Jadi kita juga harus mengambil sebuah keputusan yang beberapa konsekuensi itu harus kita hadapi gitu Bu ya. Amazing sekali. Iya. Ya. Nah, pertanyaan terakhir Bapak untuk topik di malam ini, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang biasa bisa dipetik ya adalah komunikasi yang tidak Yang baik. Komunikasi yang baik serta keterbukaan dari suatu kondisi dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepatnya dan mendapatkan solusi terbaik di antara kedua belah pihak itu sih sebetulnya. Jadi bagaimana kita memediasi dua-duanya supaya sangat menguntungkan atau bisa penyelesaian, karena dengan komunikasi kita sebetulnya tidak ada yang sulit ya. Maksudnya kalau dengan komunikasi itu jadi bisa diselesaikan seberat apapun masalah, ketika dikomunikasikan akan menemui jalan penyelesaian. Minimalnya tidak pula minimal sedikit masalahnya jadi sedikit kan gitu, tidak terlalu global kan gitu kan, tidak terlalu berat begitu Bu. Jadi alhamdulillah hari ini dengan bisa komunikasi dengan Ibu, sharing ya, termasuk kami juga dapat ilmu baru. Saya juga sama gitu, ya. Bu, Jadi ya. izin mengambil kesimpulan bahwasanya segala sesuatu baik itu dilema etika atau apapun, salah satu kunci penyelesaiannya adalah dengan dikomunikasikan. Baik Bapak, banyak hal yang saya pelajari dari apa yang sudah Bapak sampaikan juga. Sekali lagi saya mohon maaf telah mengganggu waktu istirahatnya. Semoga diskusi kita ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.